Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judes Lianti Amran SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dari UPTD SMK Negeri Campalagian. Baiklah, pada video kali ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Video kali ini akan menampilkan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Yayat Budiati SPD MPD, sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Sala SPD MPD. Lalu, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahap pada proses segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui akan kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Berikutnya tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Pada suatu hari, Nur Asima terlambat datang ke sekolah. Hal tersebut terjadi karena semalam dia asik menonton TikTok hingga larut malam. Kebetulan pada hari itu adalah tugas penyapuannya. Dan karena datang terlambat, Nur Asima tidak melaksanakan tugasnya. Hal tersebut membuat ketua kelas melaporkan Nur Asima kepada wali kelasnya. Oh, seperti itu. Terima kasih ya tentang laporannya. Sekarang tolong panggilkan Nur Asima ke sini ya. Oke. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Silakan duduk. Baik, Nur Asima, tadi Ibu mendapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu tidak melaksanakan tugas penyapuan hari ini ya? Iya Bu, saya tidak melaksanakan tugas penyapuan hari ini. Kenapa kamu tidak melaksanakan tugas penyapuan hari ini? Karena tadi malam saya asik nonton TikTok Bu, sehingga saya terlambat bangun. Seperti itu, wajarlah kamu terlambat bangun. Ibu juga kalau berada di posisi kamu karena kurang tidur pasti datang terlambat ke sekolah. Kamu menonton TikTok sehingga larut seperti itu. Pasti kamu punya alasan untuk melakukan hal itu. Karena saya senang melihat konten-konten yang ada di TikTok Bu. Seperti itu. Ibu juga suka menonton di TikTok, tapi tidak sampai melanggar aturan yang ada di sekolah seperti yang kamu lakukan. Coba sekarang kita pikirkan bersama-sama. Apakah tindakan kamu dengan tidak melaksanakan tugas penyapuan di kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Tidak Bu. Baik, lalu menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin Bu. Menurut kamu sikap bertanggung jawab dengan disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu. Lalu kalau penting, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah kamu lakukan? Saya akan membatasi waktu saya menonton TikTok agar tidak terlambat lagi ke sekolah Bu. Baik, tepat sekali tindakan yang telah kamu pilih.
Jadi sekarang tetap semangat ya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asima, kelas 12 TKR 1. Saya senang sekali diajak diskusi oleh guru terkait dengan masalah yang telah saya lakukan, yakni melanggar keyakinan kelas, tidak bertanggung jawab, dan tidak disiplin waktu. Saya harus membatasi waktu saya untuk menonton TikTok agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Kasus kedua. Pada suatu hari, Pak Faisal sedang mengajar di kelas 12 TKR 1. Tiba-tiba, Pak Faisal melihat Yusran sedang tertidur di sudut kelas. Pak Faisal pun membangunkan Yusran dan bertanya beberapa hal kepada Yusran mengapa dia bisa tertidur di dalam kelas. Kemudian Pak Faisal pun berkata akan memberitahukan hal tersebut kepada wali kelasnya. Saya harus laporkan ke wali kelasnya ini. Hampir tiap hari, ya Yusran, hampir tiap hari Yusran, kau kedapatan selalu duduk paling belakang dan tertidur. Ini contoh buruk ya, jadi yang lain tolong jangan. Agar rasa ngantuk Yusran berkurang, Pak Faisal pun memintanya untuk membasuh muka lalu kembali mengikuti pembelajaran. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tadi Ibu dengar laporan dari Pak Faisal bahwa kamu tertidur ya pada saat dia sedang mengajar. Iya Bu. Kenapa kamu bisa tertidur pada saat pembelajaran, Yusran? Karena tadi malam saya bermain game hingga larut malam, Bu. Oh, seperti itu. Ibu juga kalau begadang pasti akan bangun terlambat. Itu adalah hal yang wajar. Tapi bermain game hingga larut malam seperti itu pasti kamu punya alasannya. Alasan saya suka bermain game hingga larut malam ialah karena itu adalah hobi saya, Bu. Oh, seperti itu. Ibu juga punya hobi dan kesenangan, tapi hobi dan kesenangan ibu tidak sampai merusak aturan atau melanggar aturan yang ada di sekolah, seperti yang kamu lakukan. Sekarang coba kita pikirkan bersama-sama. Kira-kira dengan tindakan kamu tidur di kelas dan tidak menghargai Pak Faisal, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Tidak sesuai, Bu. Baiklah Yusran, sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saya melanggar keyakinan kelas tentang saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Baik, betul sekali. Lalu kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah yang telah kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Pak Faisal karena tidak menghargainya pada saat pembelajaran, dan saya akan membatasi bermain game hingga larut malam. Baiklah, Ibu sangat setuju dengan keputusan yang kamu ambil. Sekarang silahkan kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran berikutnya. Baik, Bu. Jangan lupa minta maaf sama Pak Faisal ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran dari kelas 12 TKR 1. Terima kasih Bu telah mengajak saya diskusi tentang kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu tidak menghargai guru dan dengan tidur di kelas pada saat beliau mengajar. Hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kami sepakati bersama. Saya sangat senang karena Ibu telah mendampingi saya untuk mendapatkan solusi tentang masalah yang telah saya lakukan. Baik, demikian video tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif terkait penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah peserta didik di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.